Lo sadar nggak? Bisa jadi sekarang lo lagi nyiapin masa depan miskin lo sendiri tanpa sadar. Sakit nggak tuh kalau nanti umur 25-30, temen lo udah punya rumah, kerjaan mapan atau bisnis, sementara lo masih sibuk mikirin utang, beli barang buat gengsi, atau malah ketarik pinjol. Nah, gue bakal bongkar 5 kebiasaan remaja yang kelihatannya sepele, tapi jadi biang kerok utama bikin lo susah kaya. Dan jangan skip, karena kebiasaan nomor 5 ini bisa literally ngancurin hidup lo sampai nyawa lo taruhannya. Tapi untungnya, lo punya kesadaran ngeklik video ini sebelum itu semua kejadian. Artinya lo masih punya kesempatan buat berhenti sekarang, sebelum kebiasaan-kebiasaan ini ngerusak masa depan lo selamanya. Oke, siap? Kita langsung masuk ke kebiasaan pertama yang mungkin sekarang masih lo lakuin tanpa sadar. Kebiasaan pertama, self-comfort palsu. Lo sering banget kan dengar kalimat kayak, uang gak dibawa mati kok, atau yang penting mah bahagia, ngapain ngejar dunia. Kedengarannya bijak, tenang, bahkan religius banget. Tapi masalahnya, seringkali kalimat kayak gini cuma jadi tameng buat nutupin rasa malas dan takut gagal. Lu bayangin deh, misalnya lu pengen banget sukses, pengen punya duit banyak, pengen bisa bahagiain orang tua. Tapi pas lu coba mulai usaha kecil-kecilan, gagal. Lu coba apply kerjaan bagus, ditolak. Apa yang lu bilang ke diri lu? Ya udahlah, rezeki mah udah ada yang ngatur. Sekilas emang bikin hati lu adem. Tapi sebenarnya lu lagi bunuh motivasi lu pelan-pelan. Karena begitu lu nyaman sama excuse itu, lu berhenti usaha. Dan kalau kebiasaan ini lu ulang-ulang, jangan heran kalau 5-10 tahun lagi, lu masih stuck di posisi yang sama. Sekarang gue tanya balik, lu beneran mau? Di umur 30, masih ngomong kalimat yang sama? Masih ngerasa hidup lu, ya udahlah. Sementara temen lu yang dulu rajin belajar skill, rajin kerja keras, udah naik level hidupnya. Nah, yang bikin ini bahaya adalah self-comfort ini kayak narkoba. Rasanya bikin tenang sebentar, tapi efek jangka panjangnya ngancurin masa depan lu. Lu jadi kebal sama rasa sakit, kebal sama rasa minder, padahal itu sebenarnya bahan bakar paling kuat buat berubah. Contoh nyata ya, lo pernah gak sih ngerasa iri pas lihat temen seumuran lo udah bisa beli motor sendiri atau traveling pakai duit sendiri? Itu kan sebenarnya sinyal bagus. Lo kepancing buat ikutan maju. Tapi begitu lo siram pakai kalimat, duit mah gak penting, motivasi itu langsung mati. Jadi kalau lo ngerasa hidup lo sekarang belum enak, jangan buru-buru nenangin diri pakai excuse. Biarkan rasa gak enak itu ada. Hadapin, rasain. Karena dari rasa sakit itulah muncul dorongan buat berubah. Solusinya simple tapi nyesek. Coba lo berdiri di depan kaca, lihat diri lo, terus ucapin jujur. Oke, sekarang gue miskin, rasanya gak enak, gue gak suka kondisi ini. Jangan lari dari rasa itu, biarkan itu jadi api di dalam diri lo buat gerak. Abis itu langsung tanyain ke diri lo, apa satu langkah kecil yang bisa gue lakuin hari ini buat keluar dari kondisi ini? Bisa jadi belajar skill baru, bisa jadi ngurangin main HP sejam, atau cari peluang tambahan. Gak usah gede dulu, yang penting konsisten. Jadi ingat, kebiasaan ini kelihatannya sepele, kayak kalimat motivasi murahan. Tapi kalau lu gak sadar dan berhenti sekarang, hidup lu bisa berakhir jadi contoh nyata pepatah. Orang miskin mati dalam kenyamanan palsu. Gue tahu ini nyentil, tapi justru bagus. Kalau lu ngerasa kepukul, berarti ini gue lagi ngomong ke lu langsung. Kebiasaan kedua, gengsi dan FOMO. Oke, kebiasaan kedua ini racun paling gampang nyebar, gengsi dan FOMO, dan siapa dalangnya? Sosmed. Sosmed tuh sebenarnya keren banget, buat cari duit bisa, buat nambah koneksi bisa. Tapi kalau lu salah main, dia berubah jadi mesin paling licik buat nguras dompet lu. Lu buka IG, TikTok, apa yang lu lihat? Orang liburan, belanja barang branded, nongkrong di kafe mahal, otomatis otak lu bandingin hidup lu sama mereka. Kok hidup gua gini-gini aja? Nah, ini jebakan psikologi. 1. Social comparison theory. Dulu lu bandingin diri sama tetangga, sekarang lu bandingin diri sama highlight hidup ribuan selebgram. Jelas bikin minder. 2. FOMO. Lu takut kelihatan ketinggalan tren, akhirnya maksain beli barang atau ikutan gaya biar nggak dianggap nggak gaul.
Coba jujur, lu pernah kan beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut kelihatan ketinggalan? Kayak HP lama lu masih oke, tapi teman-teman update iPhone baru, lu ikut-ikutan beli. Hasilnya, cicilan nambah, stres nambah. Yang lebih serem, algoritma sosmed tuh sengaja nyodorin konten flexing biar gengsi lu kepancing terus. Jadi lu ngerasa semua orang hidupnya keren, cuman lu doang yang miskin. Padahal itu cuman potongan kecil hidup mereka. Solusinya simple, bikin filter sebelum belanja. Tahan sebentar, terus tanya diri lo. 1. Gue beneran butuh barang ini atau cuma pengen kelihatan keren? 2. Kalau gue beli, konsekuensi finansialnya apa? 3. Worth it gak bahagianya dibanding stres mikirin cicilan? Kalau jawabannya lebih ke gengsi, stop. Ingat, gengsi gak ada habisnya. Duit lo yang bisa habis. Kebiasaan ketiga, duit habis tanpa jejak. Nah, kebiasaan ketiga ini kayak ember bocor, duit lu masuk tapi hilang entah kemana. Pernah kan ngerasa gaji baru cair, atau dapat uang jajan, terus 2 minggu kemudian lu bingung, lah duit gua kemana ya? Masalahnya simple, uang tanpa tujuan pasti habis. Kalau lu nggak ngarahin kemana dia pergi, dia bakal hilang ke hal-hal receh. Ngopi tiap hari, diskon random di online shop, top up game, nongkrong. Awalnya kecil, tapi kalau di total sebulan bisa gede banget. Solusinya, pakai metode spending cap. Dari awal terima duit, tentuin dulu berapa buat kebutuhan wajib. Makan, transport, tagihan. Sisanya langsung dipisahin. Ke tabungan, investasi, atau minimal rekening terpisah. Jadi duit nggak gampang kebobolan. Contoh, gaji 4 juta, spending cap 3 juta, sisa 1 juta langsung masuk tabungan motor, dana darurat, atau investasi kecil-kecilan. Jadi tiap rupiah ada tujuannya. Tapi gimana kalau duit lo masih kecil, bahkan cuma dari uang jajan orang tua? Tenang, solusinya beda. Kalau penghasilan lo masih kecil, jangan buru-buru mikirin investasi gede kayak saham atau reksadana. Fokus lo harus ke investasi ke diri sendiri. Karena ROI alias return on investment paling gede itu ada di lo sendiri. Lo punya 100.000, bisa aja lo pakai buat top up game. Hilang begitu aja. Tapi kalau lo puterin buat beli buku skill, ikut kursus editing murah, atau bayar paket data biar bisa belajar online, efeknya bisa jadi duit tambahan berkali lipat di masa depan. Contoh real, ada anak yang pakai duit jajan buat belajar desain di YouTube, awalnya cuma coba-coba. Beberapa bulan kemudian dia bisa ambil job desain kecil-kecilan, akhirnya penghasilannya nambah. Bandingin sama temennya yang tiap bulan habis buat nongkrong, duit sama, hasil beda jauh. Intinya, kalau lu terus-terusan ngabisin duit tanpa nyisihin, lu sebenarnya lagi nyiapin masa depan yang kosong. Tapi kalau dari sekarang lu mulai alihin alirannya ke arah yang bener, 5-10 tahun lagi, lu bakal jauh lebih aman daripada temen lu yang masih bingung, duit gua kemana ya? Kebiasaan keempat, mental gratisan. Nah, kebiasaan keempat ini gue yakin sering banget lo lihat, bahkan mungkin lo sendiri pernah lakuin tanpa sadar, mental gratisan. Lo pasti sering kan ketemu komen-komen kayak gini di sosmed. Ah, ujung-ujungnya jualan kelas doang, atau harusnya ilmu kayak gini gratis, ngapain bayar? Kedengerannya keren, kayak pahlawan anti-kapitalis gitu. Tapi sebenarnya mental gratisan ini justru bikin lo stuck miskin. Kenapa? Karena kita sekarang hidup di era paling gila dalam sejarah manusia. Semua informasi literally ada di tangan lo. Google, YouTube, TikTok, bahkan AI. Tapi masalahnya, ilmu gratis itu biasanya berantakan, nggak terstruktur, sering nggak lengkap, dan butuh waktu lama buat lo pilah-pilah sendiri. Sedangkan ilmu yang lo bayar, entah itu workshop, buku, e-book, atau kelas online udah diracik, disusun, dan diurutkan berdasarkan pengalaman orang yang udah trial error bertahun-tahun. Jadi sebenarnya lo bukan bayar buat informasinya, tapi buat struktur, shortcut, dan kecepatan belajar. Contoh real, ada orang belajar editing video dari tutorial gratis di YouTube. Bisa sih, tapi dia butuh 6 bulan cuma buat ngerti dasar. Bandingin sama anak lain yang rela keluarin 300.000 buat ikut kelas editing online. Dalam sebulan aja skillnya udah naik level, langsung bisa buka jasa editing kecil-kecilan.
Nah, yang gratisan masih sibuk browsing, yang bayar udah mulai dapat duit. Nah, ini poin penting. Waktu lo jauh lebih mahal daripada duit. Kalau lo bisa bayar 200-300 ribu buat ngirit 6 bulan waktu trial error, kenapa lo pilih capek-capek? Ingat, semakin lama lo stuck di fase belajar gratisan, semakin lama juga lo miskin. Tapi jangan salah paham ya, gue nggak bilang ilmu gratis nggak ada gunanya. Tentu aja ada. Ilmu gratis itu bagus banget buat awal-awal, buat ngebuka wawasan. Tapi kalau lu beneran mau naik level, lu harus punya mental gue siap investasi buat diri gue sendiri. Karena orang yang selalu nunggu gratisan, ujung-ujungnya cuma jadi penonton suksesnya orang lain. Solusinya simple, mulai biasain alokasiin sebagian kecil dari duit lo buat beli ilmu. Bisa buku, kursus murah, atau bahkan kelas premium kalau lo udah mampu. Anggap aja itu bukan pengeluaran, tapi tiket percepatan buat masa depan lo. Jadi ingat, mental gratisan sama dengan mental miskin. Orang kaya bukan karena mereka pintar semua hal, tapi karena mereka tahu kapan harus bayar biar lebih cepat maju. Kebiasaan terakhir, pinjol dan judol. Oke, ini yang paling bahaya. Pinjol alias pinjaman online dan judol alias judi online. Bukan cuma bikin rekening lo kosong, kebiasaan ini bisa ngerusak hidup, mental, bahkan ambil nyawa kalau kelamaan. Kenapa banyak yang kejebak? Karena dua hal ini mainin dua titik paling lemah manusia. Panik dan pengen instan. Lagi kepepet, pinjol muncul, cair cepet, nggak ribet. Mau untung cepet, judol bilang modal kecil bisa jadi besar. Sekali lo ketagihan, susah berhenti. Pinjol sama halnya lingkaran setan. Cair cepet, tapi bunganya mencekik. Keterlambatan sedikit, ancaman, teror, dan bunga yang nambah terus. Banyak yang awalnya pinjam kecil, ujung-ujungnya hidupnya berantakan karena bunga dan denda. Judol, jebakan dopamin. Menang sekali, otak percaya bisa terus menang. Kalah, malu. Pinjam pinjol, coba balikin. Kalah lagi. Loop fatal, utang numpuk, mental hancur. Solusi praktis. Kalau belum pernah, jangan pernah coba. Simple. Kalaupun udah kejebak, stop paksa. Uninstall app, blokir nomor, ganti rutinitas. Isi waktu lo, olahraga, kerja sampingan, belajar skill, sesuatu yang kasih hasil nyata dan stabil. Gue tahu susah. Berhenti dari kecanduan itu sakit, tapi sakitnya itu yang harus lo bayar buat bebas. Hidup lo lebih mahal daripada euforia 5 menit dari notif saldo cair. Hindarin atau berhenti sekarang, itu bisa nyelamatin masa depan lo. Nah, itu dia 5 kebiasaan remaja yang diam-diam bikin miskin. Gue yakin sebagian besar dari lo pasti pernah ngelakuin minimal 1 dari kebiasaan ini. Tapi ingat, sadar itu langkah pertama buat berubah. Jadi gue mau lo jujur di kolom komen, kebiasaan mana yang paling sering lo lakuin? Tulis aja biar lo inget dan jadi komitmen buat berhenti. Dan jangan lupa, hidup kaya atau miskin itu bukan soal hoki, tapi soal kebiasaan kecil yang lo bangun setiap hari. Kalau lo mulai benerin dari sekarang, 5-10 tahun ke depan, lo bakal panen hasilnya. So, stay fokus, jangan gampang kebawa arus, dan gue tunggu lo di masa depan yang lebih sukses.